Sambil duduk lihat kanan kirinya katakan kamu diberkati Tuhan. Ya, kamu disayang Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara senang judul khotbah saya malam hari ini adalah Father's Love. Ya, kasih Bapak, saudaraku ya, kasih Bapak. 3 bulan ini, Juli, Agustus, September, tema kita adalah tentang kasih. Ya. Tapi kita tidak akan mungkin bisa mengenal Bapak kalau Bapak tidak lebih dulu mengasihi kita. Ya, jangan bicara mengasihi orang atau mengasihi dunia. Kita tidak mungkin bisa mengasihi yang lain kalau kita tidak mengenal kasih Bapa. Lupa, tapi saya bisa kok sayang sama yang lain, betul. Tapi kasihmu itu penuh tuntutan, penuh syarat. Ya, kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 14. Ya, saya bacakan kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Apakah bisa dilihat? Tidak. Tapi mereka melihat Bapa melalui Kristus, saudaraku ya. Ayat 8 kata Filipus kepadanya, Tuhan. Ya, Filipus panggil Tuhan Yesus Tuhan, saudaraku, bukan guru, ya, bukan rabai, Tuhan. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama, ya, kamu bersama dengan aku, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya, Kristus di dalam Bapa, Bapa di dalam Kristus. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri, ya, pekerjaan Bapa yang dinyatakan melalui Sang Putra, yaitu Yesus Kristus. Ayat 12, aku berkata sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. 13, dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya, saudaraku. Ayat ini dibuka dengan jelas, saudaraku, ya, bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan, kebenaran, dan hidup. Dan dikatakan dengan jelas, tidak ada seorang pun. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan dengan jelas, no one come next to the Father except through union with me. Ya, no one come to the Father. Tolong handphonenya dimatiin, handphone siapa itu? Ya. Tidak ada, saudaraku. Saudara tidak akan pernah ketemu Bapa tanpa melalui Kristus. Saya ulangin, saudaraku. Jalan satu-satunya kepada Bapa bukan perbuatan baik, bukan rajin sembahyang, bukan rajin bergereja. Jalan satu-satunya kepada Bapa melalui pribadi Kristus. Saudara berjumpa dengan pribadi Kristus, dan pribadi Kristus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan, dan kamu akan ketemu kepada Bapa. Ya, saudara, saya bawa pelan-pelan nih supaya paham. Karena kita melihat bahwa di dalam dunia ini, saudaraku, hati Bapa diselewengkan. Dan seterusnya kemudian dikatakan bahwa Kristus bicara berulang-ulang. Dan dia ketemu dengan muridnya yang namanya Filipus, saudaraku, yang sudah berkumpul dengan dia sekian lama. Dan dia ngomong gini, kalau gitu tunjukkan kepadaku, ya, wujud Bapa itu seperti apa. Itu cukup buat kami. Apa yang Tuhan Yesus katakan, saudara? Sudah sekian lama kamu kumpul dengan aku. Bahasa gaulnya sekarang, sudah berapa lama kamu jadi orang Kristen? Sudah berapa lama kamu jadi jemaat di KRC sini? Sudah berapa lama kamu ibadah berdoa? Tapi kok kamu tidak ketemu Bapa? Pernah tidak kita bertanya dalam hal ini, saudara, kepada diri kita sendiri? Am I meet with the fathers of heaven? Atau agama Kristen itu hanya menjadi sebuah simbol di dalam kehidupan kita? Untuk mengisi KTP,
Bahkan kita hari Minggu pergi ke gereja tanpa ragu-ragu kita menyebut diri kita Kristen, saudaraku. Kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah sebuah hubungan antara Sang Pencipta dengan ciptaannya. Hubungannya bukan hubungan kerja, bukan hubungan bos dengan pegawai, tetapi hubungan Bapa dengan anak. Dan kemudian singkat cerita saudaraku, dijelaskan berulang-ulang bahwa Tuhan Yesus tidak dapat berbicara kalau Bapa tidak mau ngomong sama dia. Tuhan Yesus tidak akan melakukan pekerjaan kalau Bapa tidak suruh dia. Bahkan dikatakan minimal kamu percaya kepada pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Miracles, saudaraku, ya, mujizat, pekerjaan baik, tanda, sign, wonder. Kenapa dimunculkan melalui anak? Karena Bapa berkehendak seperti itu. Di dalam Yohanes 4 ayat 34, makanya firman Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Dia yang mengutus aku, saudaraku. Jadi seluruh pekerjaan Tuhan Yesus itu adalah tugas daripada Bapaknya. Bukan kehendak daripada Sang Putra. Yang artinya, saudaraku, biarlah umat manusia ini yang bertobat melihat Sang Putra itu adalah wujud daripada pekerjaan Bapa di muka bumi. Ya, jadi saudaraku, kalau mau ketemu Bapak jalannya gimana? Tidak ada jalan lain. Saudara harus ketemu pribadi Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Ya, oke, saya lanjutin. Nah, apa masalah Filipus, saudaraku? Mengapa sulit menerima kasih Bapa? Dan Filipus ini adalah gambaran daripada anak-anak orang-orang zaman ini, saudaraku. Yang pertama, dia sulit menerima gambaran Bapa di surga karena adalah gambaran ayah dunia yang rusak, bahkan dirusak, saudaraku. Saudara mesti mengerti, ya, di dalam sebuah peperangan, saudaraku, yang dirusak itu adalah pemimpinnya, akarnya. Kalau perang dan punya peluru tidak banyak, maka para sniper atau tukang tembak itu, saudaraku, dia tidak sembarangan nembak sembarangan. Yang ditembak itu adalah orang-orang yang punya pangkat. Karena mereka tahu kalau mereka tembak pemimpinnya, pasukannya kocar-kacir pasti. Bahkan bisa menyerah, sekalipun jumlah mereka lebih banyak. Di dalam keluarga, saudaraku, siapa yang dihancurkan? Bapak, orang tua, ayah, ibu, terutama para pria, saudaraku. Para pria itu disebut fundus, fondasi. Source, sumber, saudaraku. Paling gampang kan ngerusak siapa? Ngerusak sumbernya. Kalau sumbernya rusak, saudaraku, air yang keluar sampai manapun bakal rusak semua. Ketika bapaknya dirusak, anaknya rusak. Cucunya tambah rusak. Bahkan apa? Cicitnya tambah rusak lagi. Apa yang dirusak sama iblis? Gambaran bapak. Pengalaman yang belum pulih akan masa lalu. Iya sih Pak, Tuhan itu baik, Bapak yang baik. Tapi Bapak saya Pak. Makanya kita sulit untuk membayangkan tentang Bapak di surga yang begitu baik dalam hidup kita. Karena yang muncul di dalam hidup kita adalah orang-orang yang abuse kita. Saya pernah ngalamin seorang wanita, saudaraku, ya, yang kemudian menikah. Dan kemudian ketika menikah, mereka konseling dan dibongkar. Setiap kali pergi ke gereja itu, dia tidak bisa nyanyi bagaimana berbicara tentang Bapak yang baik. Tidak bisa. Contohnya bilang, engkau Bapak yang baik. Tidak bisa, dia tidak bisa nyanyi. Dan selalu kalimat yang ada Bapaknya dia skip, dia tidak ikut nyanyi. Kenapa? Karena dia terbayang dengan Bapaknya. Bapaknya kawin 5 kali. Ketika dia kecil dia ditinggal, saudaraku. Dan ditelantarkan sebegitu rupa. Ketika anak gadis ini bertumbuh dewasa, saudaraku, gantian dia balas dendam. Dia kalau pacaran tidak 1, 3. Oh lihai, saudaraku ya. Di sini tidak ada, saudaraku. Jangan lewat kanan kiri. Tidak ada. Kenapa? Gambaran Bapak yang rusak. Hati-hati loh ya, gambaran Bapak yang tidak pulih. Jangan anggap remeh. Itu akan menjadi penyakit bawaan sampai saudara dan saya meninggal kalau nggak diselesaikan. Ya. Apalagi mama saya itu anak nomor 12. Kok banyak Pak anaknya? Iya tahun 46 dia lahir, saudaraku ya.
Kalau anak sekarang, anak punya anak 3 ya jarang udah kan. Ini anak nomor 12 saudara. Mama saya itu ketika beberapa bulan, kalau nggak salah 3 bulan, papanya meninggal. Mama saya 3 tahun, mamanya meninggal. Nenek saya sama kakek saya meninggal. Papa mama saya itu bukan cuma fatherless, motherless juga. Dari kecil dipelihara sama kakak-kakaknya, benar-benar saudaraku dimanja banget. Mama saya cerita, saya sampai mau nikah, enggak pernah masuk dapur. Masak juga enggak bisa. Dan tahu apa? Enggak ada gambaran bagaimana menjadi orang tua. Dan ketika mau bertobat enggak gampang, harus ngalamin pemulihan. Ya. Yang kedua, kenapa Filipus kok sulit menerima kasih Bapa? Pertama, karena mencintai dirinya sendiri. Egois. Semuanya self-center. Coba bayangkan saudara, ketika saudara cuma lihat ke dalam, saudara tidak bisa lihat keluar, apalagi lihat Bapak di surga, tidak bisa. Makanya firman Tuhan katakan bahwa pada akhir zaman manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang saudaraku. Yang ketiga adalah mencintai dunia ini. Bagaimana orang mencintai dunia ini? Semua yang dunia tawarkan saudaraku dia ambil. Cinta akan dunia ini membutakan akan kasih Bapa di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah saksi sejarah bagaimana kita dilewatkan dari COVID-19. Betul? Dan kita melihat kebaikan Tuhan kan, makanya kita hari ini ada. Amin. Dan saya percaya selama COVID, saudara banyak cari Tuhan. Tuhan maunya apa? Saudara lebih dekat. Tapi maaf kata ya, maaf kata. Setelah COVID lewat, saya lihat orang kerja, orang tambah jahat saudara. Orang tambah gila-gilaan. Kadang-kadang kita sedih. Tuhan sudah kasih warning. Tetapi ketika keadaan membaik saudaraku, sudah kembali kepada yang tabiat yang lama. Bahkan lebih jahat lagi. Jangan sampai kehidupan kita kayak bangsa Israel. Ketika tertekan, tertindas, mereka menangis berdoa sama Tuhan. Oh Tuhan menjawab, dilepaskan, ngucap syukur, sukacita, murtad lagi saudaraku. Habis murtad lagi apa? Nangis lagi sama Tuhan, bertobat lagi, ditolong Tuhan lagi, ngucap syukur, berterima kasih. Apa lagi saudaraku? Murtad lagi. Akhirnya mereka cuma muter-muter di padang gurun kehidupannya. Tawaran dunia itu menyenangkan daging, tapi mendukakan roh saudaraku. Mau menyenangkan roh, saudara harus lepaskan. Ketika saudara menyiksa kedagingan, bahkan mematikan kedagingan, saudara sedang membuat rohmu bersuka cita. Dan ketika rohmu bersuka cita, engkau menjadi manusia yang kuat di dalam Tuhan. Ya. Kemudian saudaraku, apa yang Bapak lakukan buat kita? Pertama, ya saudara mesti tahu kebenarannya. Dan perlu catat ini saudaraku. Bapak itu lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita mengasihi Tuhan. Jangan pernah berpikir saudaraku ya apa yang kita lakukan sudah banyak. Kalau saya tadi ada persembahan, oh saya nyumbang buat Tuhan. Tuhan tidak perlu. Yang perlu itu pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan katakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita dikasihi Tuhan lebih daripada yang dapat saudara bayangkan, pikirkan, bahkan rasakan saudaraku. Apa yang Bapak lakukan? Yang kedua adalah tidak pernah melupakan kita. Yesaya 49, 14, 16 mencatat dengan jelas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, ya, dan Tuhanku telah melupakan aku. Ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya? Apa kata Tuhan? Aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, perhatikan ini. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Telapak tangannya Tuhan, saudaraku. Kalau dia lihat tangannya, dia lihat kita. And he call you by your name. Tahu maksudnya saudaraku? By your name. Personal. Dia saudaraku Tuhan tidak panggil saudara dengan hey. Saudaraku. Dia panggil namamu. Yohanes, Raymond, Sisil, Petris, Yeni. Karena Tuhan-Tuhan yang personal dalam kehidupan kita. Yang ketiga saudaraku, kasih Bapak itu murni tulus. Apa maksudnya murni tulus itu? Tidak perlu, tidak ada tuntutan. Tidak ada kompetisi.
Tidak perlu prestasi bahkan. Anak tetangga bisa datang ke saya dan dia berkata, Om, ulangan saya dapat 10, dapat 100 Om. Oh Ciami, bagus kan, dapat 100. Tapi kalau anak saya dapat ulangan dapat 90 saudaraku, saya lebih sayang anak saya, karena anak saya. Bahkan maaf kata ya, kalau anak saya pun bandel bahkan tidak naik kelas saudaraku, saya tetap sayang anak saya. Saya tidak bilang lebih baik tukar aja, kamu jadi anak tetangga jadi apa-apa. Tidak pernah saudaraku. Karena kasih Tuhan itu tidak perlu prestasi. Saudara jangan berpikir bahwa saya kerjaan bagus, ini bagus. Itu tidak menambah kasih Tuhan kepada kita. Saudara dan saya berprestasi atau tidak, kasih Tuhan itu sempurna di dalam hidup kita. Dan saudara jangan berpikir, saya kalau lebih rajin sembahyang, saya kalau lebih rajin mengembalikan perpuluhan, saya kalau lebih rajin berdoa, Tuhan tambah sayang sama saya. Jawabannya tidak. Sebab kasih Tuhan sempurna dalam hidup kita. Banyak orang tidak punya rasa aman karena dia maunya berkompetisi saudaraku. Kadang-kadang ada orang perlu datang kalau dia sudah berprestasi. Pak saya juara ini, Pak saya dapat ini. Datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Sebab Tuhan lihat isi hati kita. Bukan lihat apa yang kita punya saudaraku. Bapakmu di bumi mungkin seperti itu. Kalau ulangannya jelek dimaki-maki saudaraku. Kerjaanmu cuma seperti ini, tidak ada artinya. Hasilnya kamu tidak seperti si A, tidak seperti si B, dibanding-bandingkan. Tapi saya kasih tahu Bapakmu di surga tidak seperti itu. Bahkan firman Tuhan dengan jelas berkata ya, Dia sudah datang menyelamatkan kita, milih kita ketika kita masih berdosa. Tuhan tidak tunggu saudara dan saya lengkap, sempurna, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Raja, bertobat sungguh-sungguh 100%, baru Dia mati di atas kayu salib. Tidak, saudaraku. Sekalipun kita masih berdosa, Dia selesaikan tugasnya di atas kayu salib, sebab kasih-Nya kepada saudara dan saya sempurna. Ya. Kemudian terakhir, ini ayat-ayat terakhir. Yohanes 5, 19, ayat 20, ini ayat bagus. Bapa adalah role model daripada putra. Ya, role model itu contoh, teladan. Pemusik bentar lagi 5 menit lagi naik ya, tolong diinformasikan. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ayat 20, sebab Bapa mengasihi anak dan Bapa menunjukkan kepada anak segala sesuatu yang dikerjakan oleh anak sendiri. Ya, jadi Bapa itu menunjukkan, bahkan Bapa menunjukkan kepada anak pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran saudaraku. Oh saya suka dengan terjemahan bahasa Inggrisnya saudaraku. Dikatakan apa? I speak to you eternal truth. Aku memberitahukan kepada kamu apa? Kebenarannya abadi. Intinya Bapak itu adalah role model daripada anak saudaraku. Nah dari ayat ini ada 3 poin yang saya mau bahas. Pertama apa? Sang putra itu tugasnya apa? Melihat Bapak mengerjakannya. Ini bicara apa? Identity. Ya. Nanti saudara catat 3 hal ini yang hilang dari hidup kita. Identitas. Identitas saudaraku. Banyak orang anggap identitas itu biasa. Enggak. Identitas itu adalah gambaran daripada Bapak kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara suka enggak suka, nama yang saudara bawa itu terkandung atau berkaitan dengan keluarga besarmu. Bahkan saudara enggak mungkin lahir sendiri, bikin nama sendiri. Saudara lahir itu karena ada orang tuamu yang kasih nama. Itu sebuah identitas. Apa yang iblis curi dalam hidup kita? Identitas. Anak dan bapak bukan bicara posisi atau jabatan, tapi identitas. Tanpa identitas, kerajaan yang kita lakukan tidak ada artinya di hadapan Bapak, saudaraku. Ingat, identity. Tadi saya katakan, saya lebih menghargai anak saya dibandingkan anak tetangga. Ya. Itu bicara identitas. Orang boleh lebih hebat, orang boleh lebih pintar, orang boleh lebih kaya bahkan saudaraku. Tapi kalau bukan anak saya, identitasnya bukan anak saya.
Saudara kalau ngerti ini saudaraku, saudara bakal safe, hidupmu nyaman. Kenapa? Karena saudara dan saya putra dan putri kerajaan Allah. Identitasmu adalah anak-anak terang. Dan Kristus sebagai kakak sulung di dalam kehidupan kita saudaraku. Ini bicara tentang hubungan. Bukan posisi saudaraku. Dan yang kedua apa? Yang kedua adalah bicara apa? Anak menerima kasih Bapa. Bicara otoritas. Saya semakin sadar saudaraku, orang-orang yang fatherless kehilangan kasih Bapa, ya. Sekalipun mungkin papanya ada, tapi tidak menjalankan fungsinya, akhirnya terluka. Mereka itu sangat anti bicara otoritas. Bahkan dalam sebuah penelitian, generasi yang baru ini saudaraku, waduh kalau diomongin otoritas langsung nolak. Why? Orang-orang yang fatherless selalu bermasalah dengan otoritas. Karena gambaran dari masa lalu yang rusak saudaraku. Tapi otoritas ini bicara unity. Putra tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Bapa. Sang Bapa menunjukkan caranya, pekerjaannya kepada sang putra. Sang Bapa memberikan perintah kepada sang anak. Sang anak tidak pernah melakukan tanpa kehendak Bapa di dalam hidupnya. Sebuah unity saudaraku. Kenapa kok kita kadang-kadang tidak nyaman dengan otoritas? Dan seringkali bermasalah dengan siapa? Dengan atasan. Saya ulangin saudaraku ya. Dengan atasan. Dia sama bawah jarang ribut. Tapi kalau sudah sama yang atas, otoritas di atas saudaraku. Ribut aja. Kenapa? Fatherless. Tidak nyaman. Entah karena masa lalu, karena tidak punya bapak. Banyak alasannya. Tapi saudara lihat apa yang Yesus lakukan. Di atas kayu salib dia katakan, Bapak, aku sudah menyelesaikan tugas ini. Tetelestai, sudah selesai. Enak enggak tugasnya? Tidak enak saudaraku. Tapi sang putra sadar sepenuhnya bahwa itu tugas daripada sang bapak. Yang ketiga, yang terakhir. Bapak menunjukkan yang dikerjakan oleh anak. Bicara apa? Penundukan diri, terarah. Anak dan bapak adalah sebuah hubungan yang berjalan selaras dan satu visi. Tuhan Yesus datang ke muka bumi, dia tidak bikin agenda sendiri saudaraku. Dia ada di dalam agenda Bapaknya. Penundukan diri adalah sikap tunduk dan taat terhadap misi yang diberikan Bapak. Bukan sebuah tuntutan atau terpaksa saudaraku. Berapa banyak kadang-kadang kita ngomel kalau kasih tugas. Bersungut-sungut. Problemnya nggak ada lain. Karena kita sulit menundukkan diri. Ya Bapak enggak tahu sih saya tipenya dominan Pak. Saya maunya ngatur. No, ini bukan masalah itu. Orang yang dominan pun bisa diatur saudaraku. Orang-orang seperti ini mengeraskan hatinya. Dan ketika mereka pikir mereka semakin mengeraskan hatinya. Mereka semakin membuat zona nyaman. Tidak. Kalau saudara didengarkan suara gembala dari Pak Gembala Senior. Semakin sakit semua saudaraku. Hampa di dalam kehidupannya. Lonely, tidak punya teman. Padahal temannya banyak. 3 hal ini saudaraku yang dilakukan putra untuk melihat Bapak sebagai role model. Pertama adalah identity. Identitas saudara dan saya jelas. Putra dan putri kerajaan Allah. Jangan mau ditipu sama iblis ya. Iblis itu selalu membawa kita menjadi apa? Menjadi budak. Budak itu saudaraku gambarnya apa? Gambaran orang yang belum ditebus. Belum ditebus, belum dibayar lunas. Karena apa? Terikat dosa. Tapi firman Tuhan katakan engkau telah dibayar dengan darah yang mahal dan telah dibayar lunas. Firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubah pola pikir kita. Yang kedua apa? Anak menerima kasih Bapa, bicara otoritas. Kalau kamu merasa tidak nyaman dengan otoritas, coba cek. Apakah sudah beres masa lalumu? Dengan orang-orang yang bermasalah, terutama orang tuamu saudaraku. Atau mungkin bekas bosmu atau siapa. Kalau belum saudaraku, saudara tidak akan bisa lihat figur Bapa. Yesus itu, dia menjadi contoh teladan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Dan dia tunduk taat sampai mati. Ya,
Dan yang terakhir, Bapa menunjukkan yang dikerjakan anak. Penundukan diri. Kekristenan tadi saya katakan bicara hubungan. Hubungan bukan bicara sebuah posisi atau jabatan. Hubungan bicara tentang jarak kedekatan. Kedekatan saudaraku. Semakin saudara jauh daripada Tuhan, maka saudara akan sulit terhubung dengan Sang Bapa. Tapi kalau engkau semakin dekat, putra itu selalu dekat sama bapaknya. Makanya Tuhan Yesus itu pagi doa, ya. Bahkan ketika dia marah, saudaraku, dia duduk, dia doa dulu, ya. Ketika dia mau menjungkir balikan bait suci, meja-meja penukar uang di bait suci, dia duduk, dia terhubung dengan bapaknya. Bahkan ketika dia menemui perempuan yang berzina itu, dia duduk, dia oret-oret, dia berdoa, dia connect dengan bapaknya, saudaraku. Kenapa? Bapak menunjukkan caranya. Dan semuanya bisa diselesaikan dengan sangat baik dan sempurna, saudaraku. Apa tugas saudara dan saya? Kalau mau ketemu Bapak, saudara harus ketemu pribadi Tuhan Yesus. Sebab dia yang menunjukkan jalan, dia yang memberikan kehidupan, dan dia yang memberikan kebenaran dalam hidup saudara.